Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, ini ada Redmi 9. Redmi ini terkendala katanya suka hidup mati hidup ya. Jadi kalau udah hidup tidak lama mati lagi. Sekarang kita coba hidupkan, dan di sini ada tulisan apa nih, Blow Success ya. Ini biasanya ada short ya di bagian kapasitor ya. Jadi yang pernah saya alami itu kalau HP ada Blow Success seperti ini, khusus untuk Redmi 9 itu terjadi short ya. Jadi kita tinggal remove aja kapasitornya. Akan tetapi coba kita tunggu dulu ya, ini responnya seperti apa. Karena biasanya kasus seperti ini itu tidak bisa masuk ke tampilan menu ya. Akan tetapi penjelasan user ini masih bisa masuk menu walaupun beberapa detik. Nah, ini sudah masuk menu ya. Coba kita buka polanya dulu. Kebetulan saya sudah dikasih tahu polanya ya. Ini sudah terbuka, kita coba tunggu ya bagaimana reaksinya nih ya. Nah, ini langsung mati dan kemudian langsung hidup lagi ya dengan tulisan Blow Success seperti ini. Nah, kasus seperti ini biasanya terjadi karena ada short di kapasitor ya. Jadi di bagian mesin ada short, ada korslet. Jadi kita tinggal remove aja kapasitornya, maka penyakit ini akan hilang. Akan tetapi yang saya temukan di lapangan, kalau dia masih bisa masuk ke tampilan menu, nah seperti ini, saya ulang lagi ya, ini belum tentu dari kapasitornya ya, ini bisa saja dari baterainya saja. Jadi seperti biasa, mungkin fuse-nya yang rusak ya, walaupun tidak menutup kemungkinan ya dari kapasitor itu sendiri yang rusak. Jadi ada beberapa faktor lah. Jadi intinya ini sudah fix kerusakan, ini restart ya keluhannya. Jadi langkah pertama kita akan coba yang ringan-ringan dulu ya. Pertama kita bongkar dulu handphonenya ini supaya jelas ya. Jadi ada beberapa faktor yang saya bilang tadi, entah itu dari fuse baterai atau dari kapasitor yang rusak, atau softwarenya juga bisa, atau bahkan dari tombol on off nya juga bisa itu ya. Maka ini langkah pertama, kita coba lepaskan dulu backdoornya. Setelah backdoor terlepas dan kita lost connect ya antara on off, flexible on off dan mesinnya. Ini kita coba hidupkan dulu. Kalau hidupkan sih boleh aja pakai on off. Jadi kita hidupkan dulu, tekan on off nya, jangan lupa tekan mesinnya ya, biar nempel ke flexible on off. Nah, setelah hidup kita lost connect kan. Nah, seperti ini ya. Ini Blow Success-nya masih ada ya. Intinya kita lost connect antara flexible ke mesin ya. Jadi pin on off yang ada di mesin sama pin yang ada di flexible kita jangan tempelkan, supaya kita tahu nih penyakitnya dari on off atau bukan. Nah, kalau udah masuk ke tampilan MIUI minimal ya. Ini kalau udah masuk ke tampilan MIUI itu kemungkinan si on off nya udah aman lah. Karena biasanya kalau on off yang rusak ini tidak usah menunggu sampai MIUI atau ke menu, bahkan cukup di tampilan Android langsung ngerestart. Itu ada kemungkinan dari on off nya yang rusak. Maka dari itu kita tunggu beberapa saat ya. Nah, ini sudah sampai logo MIUI, sudah dipastikan bukan on off yang rusak. Nah, selanjutnya langkah kedua, setelah kita pastikan on off nya bagus, tidak rusak, tidak error, kita coba cek di bagian baterai ya. Kalau mesin ini belakangan aja, walaupun mesinnya ini agak sedikit panas nih saya pegang, tapi alangkah baiknya kita menuju langkah-langkah yang ringan dulu ya, agar tidak ceroboh langsung oprek mesin. Jadi kita coba bongkar baterainya dulu, kita coba cari celah ya. Ini kira-kira bisa nggak tanpa copot baterai kita jumper. Biasanya sih ada beberapa tipe handphone yang bisa ya kita jumper fuse-nya tanpa harus membongkar baterainya. Akan tetapi ini agak susah, maka untuk mempermudah dicopot saja baterainya, kita bongkar dari frame. Nah, setelah terbongkar seperti ini, kita cari kawat jumpernya. Sebelumnya kita bersihkan dulu nih soldernya kalau memang banyak timah-timah kering. Setelah bersih, kita cari timah di sini, tambahkan timah untuk jumper. Dan seperti biasa ya, sebelum saya mencopot fuse-nya, ini seperti biasa saya langsung menjumpernya saja ya.
untuk memastikan bahwa kerusakan benar-benar ada di fuse atau bukan gitu. Nah, sini saya kupas dulu kawat jumpernya, kemudian kita kasih flux agar mempermudah si kawat ini nempel ke fuse-nya. Jadi kita jumper aja fuse-nya dari ujung ke ujung tanpa dicopot, ini bisa ya. Nah, seperti biasa di sini saya tidak mencopot dulu, saya langsung jumper seperti ini. Jadi posisi si fuse tidak copot ya, masih ada seperti ini. Walaupun ini percobaan, kita pastikan jumper fuse ini serapih mungkin ya. Kita pastikan ujung ke ujung benar-benar terhubung. Nah, kemudian kalau sudah beres, kita coba rakit ulang si mesinnya ke frame, kemudian kita coba cek ya, coba tes dengan baterai yang sudah di jumper apakah ini berhasil. Ya, ini handphone sudah hidup ya. Saya percepat, akan tetapi di sini masih ada notif seperti ini, tulisan blow success ya. Tidak masalah, kita fokuskan dulu agar si handphone tidak merestar-restar ya. Kalau ada tulisan blow success itu sebenarnya tidak berpengaruh kemana-mana selama handphonenya bisa normal. Makanya kita fokuskan untuk menghilangkan restarnya. Mudah-mudahan dengan baterai yang sudah di jumper ini, fuse-nya si handphone akan normal ya. Ya, di sini sudah masuk ke tampilan menu dan tampaknya si handphone agak berat ya. Sepertinya ini penyimpanannya sudah penuh nih. Coba kita cek ke pengaturan sambil kita tes apakah ini kuat, maksudnya tidak restar-restar lagi. Kita coba klik pengaturan tentang ponsel. Penyimpanan sudah penuh banget ya, sudah full ini. Coba kita klik, kita cari tahu data apa saja yang membuat penyimpanannya sepenuh ini ya. Ini masih menghitung. Kita coba tunggu ya sampai jelas data-datanya ini ada apa saja. Tidak ada cukup ruang. Nah, ini udah full ya, sudah terisi penuh. Mungkin beliau menambahkan memori ya, maksudnya agar menambah penyimpanan. Makanya kalau ketika memorinya tidak terpasang, ini ada notif seperti itu. Oke, tapi intinya sejauh ini handphone ini kuat ya, tidak mati-mati lagi alias tidak restar-restar lagi. Ini menandakan bahwa memang penyakitnya ini di baterainya saja ya. Walaupun saya pegang ini si mesinnya agak panas, tapi tidak masalah, ini udah oke. Intinya kasus kali ini ya sama saja pada kasus sebelum-sebelumnya, yaitu ada di fuse. Akan tetapi ya begitulah handphone ya. Jadi walaupun penyakitnya sama, itu keluhannya belum tentu sama. Begitupun sebaliknya, kalau keluhannya sama, penyakitnya juga ya belum tentu sama. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Jadi tugas kita sekarang tinggal merapihkan jumperan fuse-nya ya. Jadi seperti biasa, fuse-nya kita buang, kemudian kita hubungkan titik ujung ke ujung dengan menggunakan kawat jumper saja ya. Kita coba untuk yang terakhir kalinya, mudah-mudahan ini benar-benar down ya. Jadi kita tidak usah membongkar mesinnya, karena kalau proses penjamperan ini belum berhasil ya, mau tidak mau kita bongkar kalengnya, kita cek kapasitor yang short itu biasanya ada di belakang kaleng, jadi harus bongkar dulu kalengnya untuk membuang kapasitornya. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ini tinggal kita rakit saja, kita rapihkan, kita kembalikan ke user. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum.